Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya semua? Tentu dalam keadaan baik-baik, bukan? Sebelum kita memulai segala aktivitas kita dalam satu hari ini, baiklah kita terlebih dahulu disapa oleh firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang yang beriman, tentu kita tidak akan berhenti untuk bersaksi, menceritakan keagungan Tuhan, menceritakan tentang kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Demikian pun dengan Raja Daud, meskipun dia seorang raja, namun dia tidak henti-hentinya untuk memuliakan nama Tuhan. Dan melalui Mazmur 19 ini, Raja Daud dia bersaksi menceritakan tentang apa yang diciptakan oleh Tuhan Allah. Apakah itu cakrawala dan segala isinya, apakah itu bumi dan segala isinya, dia saksikan. Dan setelah Tuhan menciptakan semua yang dia ciptakan, maka Tuhan Allah juga memberikan aturan-aturan kepada segala yang dia ciptakan. Maksudnya untuk apa? Tentu semua itu untuk kebaikan yang diciptakan oleh Tuhan Allah. Coba kalau di cakrawala sana tidak ada aturan yang diberikan Tuhan Allah, bagaimana bintang-bintang, bagaimana matahari, bagaimana bulan, semua dapat dengan teratur adanya. Jadi tidak bertabrakan satu dengan yang lainnya. Kalau tidak ada aturan diberikan oleh Tuhan, bagaimana kita yang ada di bawah cakrawala ini? Tentu kita dalam bahaya. Tapi karena aturan yang diberikan oleh Tuhan, semua dapat berjalan dengan baik. Demikian juga dengan yang diciptakan oleh Tuhan Allah, yang berkediaman, yang tinggal di bumi ini, Tuhan juga memberikan aturan-aturan. Dan itulah yang ingin disampaikan oleh firman Tuhan pada ayat 9 ini, di mana Tuhan memberikan titahnya kepada manusia. Tujuannya adalah agar manusia dengan Tuhan mempunyai hubungan yang baik, yang harmonis. Bagaimana
manusia dan manusia juga saling berhubungan dengan harmonis juga. Itulah maksud Tuhan memberikan titahnya atau memberikan perintahnya kepada umat manusia. Itu dapat kita nikmati melalui, atau dapat kita terjemahkan juga melalui ke-10 hukum yang diberikan oleh Tuhan melalui Nabi Musa, di mana melalui titahnya itu Tuhan mau menekankan yang pertama, bagaimana manusia menjalin hubungan yang harmonis kepada Tuhan Allah Sang Penciptanya. Bagaimana manusia dengan manusia juga mempunyai hubungan yang harmonis, dan itu juga melalui titah yang diberikan oleh Tuhan Allah. Sehingga Tuhan Yesus menyimpulkan, yang pertama, kita harus mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati kita, akal dan pikiran kita. Lalu kemudian bagaimana kita mengasihi sesama kita manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Coba kalau itu kita praktekkan di dalam hidup kita. Wah, betapa indahnya hidup ini ya. Itulah sebabnya dikatakan di sini bahwa titah Tuhan itu tepat, tidak melenceng. Kalau orang-orang yang hidup di dalam titah Tuhan, orang-orang yang melakukan hukum Tuhan ini, titah Tuhan ini, pasti dia akan mengalami sukacita. Itulah sebabnya dikatakan bahwa titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Lalu kemudian perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Jadi bagaimana tidak kalau kita umat percaya ini, bahkan kalau kita umat manusia ini hidup seturut dengan titah Tuhan, hidup seturut dengan perintah Tuhan, apa yang terjadi? Akan terjadi kebaikan, akan terjadi keharmonisan dalam kehidupan manusia. Lalu kemudian digambarkanlah kebahagiaan itu, sukacita itu membuat manusia itu, membuat mata manusia itu bercahaya. Jadi tidak mungkin orang yang dalam kesusahan dia bisa memiliki mata yang bercahaya. Tidak mungkin orang yang memiliki banyak persoalan dalam hidupnya dia bisa menunjukkan mata yang bercahaya. Tapi orang yang matanya bercahaya tentu orang-orang yang hidup di dalam sukacita, orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini menyapa kita semuanya. Janganlah kamu menganggap bahwa hukum Tuhan, janganlah kamu menganggap bahwa titah Tuhan itu sebagai beban di dalam hidupmu. Tetapi titah Tuhan yang diberikan kepada kita, mari kita laksanakan, dan itu akan menyukakan hati kita. Kita memiliki keharmonisan dengan Tuhan, dan kita memiliki keharmonisan kepada sesama manusia, maka kita akan memiliki mata yang bercahaya, mata yang menyatakan hidup di dalam Tuhan adalah suatu kebahagiaan besar. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas firman Tuhan hari ini yang memberitahukan kepada kami bagaimana agungnya Tuhan, bagaimana berkuasanya Tuhan dapat menciptakan cakrawala dan isinya, bumi beserta dengan isinya, dan Tuhan memberikan titah, aturan-aturan agar semua dapat berjalan dengan baik, dengan harmonis, agar kami manusia dapat hidup bahagia, harmonis kepada Tuhan dan harmonis terhadap sesama kami manusia. Biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu berkuasa atas segala hidup kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Demikian firman Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati.